Kita joining yang lain dulu. Eh, jadi program magang Kemenaker itu sebenarnya niatnya baik Wait, ya, tapi sebenarnya karena ini baru kemudian menjadi lemah di implementasi ya, implementasi pengawasan ya, bahkan sebenarnya kesejahteraannya tidak merata ya. Seleksinya seperti apa kita belum tahu juga. Nah, untuk menjadi instrumen yang efektif ya, pembangunan SDM melalui magang ini memang banyak yang harus diperhatikan. Misalnya soal regulasinya, ya, soal siapa nanti yang akan mendampingi mahasiswa magang atau pembimbingnya, atau nanti ada nggak jaminan buat perlindungan untuk teman-teman yang magang ini. Kemudian kriteria usianya. Nah, kemudian perlu ada pertanggungjawaban pasca magang berapa lama. Ya. Nah, evaluasi-evaluasi ini yang sebenarnya harus kita telisik lagi, harus kita kritisi ya, supaya program magang oleh Kemenaker ini berjalan dengan baik. Ya, kalau kita ngelihat dari niat baik dari pemerintah, ya, begitu. Silakan komentarnya teman-teman. Siapa tadi? Ya, saya coba mungkin Pak Atma. Siapa itu? Coba. Tanti, Pak. Ya, silakan Tanti. Oke. Kalau sepemahaman saya, seingat saya di dalam teori komunikasi itu kan ada beberapa macam perspektif, Pak. Salah satunya ada perspektif psikologis. Nah, mungkin dengan teman-teman magang ini kemudian menerima upah, menerima UMR, ini juga membaca satu kasus yang terjadi di masyarakat di mana lulusan-lulusan fresh graduate itu jarang yang bisa untuk langsung bekerja. Nah, banyak sekali beberapa perusahaan yang di tempat magang itu sudah mencoba beberapa industri itu anak-anak magang itu ditempatkan benar-benar sudah seperti bekerja. Sehingga nanti selesai magang, ketika dia akan masuk ke industri yang sesungguhnya, itu sudah sangat siap sesuai dengan perspektif psikologis tadi. Mungkin itu, Pak. Ya, dari perspektif teori komunikasi ya. Jadi apa namanya sosiologinya dulu ya, yang dikedepankan, pengaruh sosiologinya dulu sehingga berdampak positif mungkin. Begitu ya Hana ya? Nanti, Pak. Oh begitu Mbak ya? Tanti, Pak. Oh begitu Tante ya? Iya, Iya, Pak. satu kelompok kami, Pak. Oh Iya, Pak. Kebetulan kita mengangkat sosiopsikologi juga, Pak. jadi memang ada beberapa kelemahan ya dari program magang Kemenaker. Bukan hanya substansi kebijakannya aja, tapi pada proses komunikasinya ya. Karena yang dilihat oleh publik adalah pesan kebijakan yang tidak tersampaikan sebenarnya secara efektif. Tapi kemudian karena ini magang kemudian digaji, membuat partisipasi publik itu tinggi. Ya, oh enak nih digaji magang tapi sesuai UMR. Ya, tapi kemudian opini publik itu membentuk sesuatu yang yang apa ya? yang yang mungkin mengandung perspektif yang berbeda dari setiap orang ya. Karena ada seperti di kelas ini ada perspektif yang negatif, ada perspektif juga yang positif. Tapi for all seharusnya apa yang dilakukan pemerintah ini adalah sebuah niat baik dari pemerintahan ini dan harus didukung seharusnya walaupun seperti halnya makan bergizi guys ya ya banyak memang permasalahan yang mungkin akan timbul dari program magang kerja Kemenaker ini. Ya, setiap program baru memang selalu menghasilkan program-program yang menimbulkan permasalahan baru. Ya. Tetapi ada banyak teori komunikasi yang bisa kita ambil dari perspektif teori komunikasi. Di situ ada yang namanya teori. Mungkin kita bisa sambungkan dengan teori Laswell ya. Teori Laswell itu adalah model komunikasi linear yang kemudian who say, siapa yang berkata dalam program magang ini dan apa efeknya. Who, who-nya itu Kemenaker ya.
Nah, yang menyatakan soal apa? Menyatakan soal tujuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan magang. Nah, teori Laswell dalam perspektif teori komunikasi ada dalam program magang yang diajukan oleh pemerintah. Itu. Ada yang mau komentar lagi? Silakan. Siap, Mr. Ahmad. Silakan. Eh, Pertama, kenapa pemerintah mengeluarkan semacam kebijakan, ya sebenarnya nggak baru-baru juga sih sebenarnya. Ini sebenarnya adalah pemenuhan salah satu komunikasi yang sudah berjalan di masa kampanye 18 juta lapangan kerja. Ini adalah salah satu bentuk real daripada janji politik di awal mereka masa kampanye. Berikutnya sih saya lihat memang ada positifnya adalah, tapi yang saya sangat sayangkan adalah kenapa tidak berkoordinasi dengan kementerian terkait. Seolah-olah Kementerian Tenaga Kerja sanggup melakukan kebijakan ini tanpa melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan misalnya. Yang kita tahu sendiri, khususnya lulusan SMK kita itu paling tinggi tingkat penganggurannya meski sudah di sekolah menengah kejuruan, tapi justru tingkat pengangguran justru lebih tinggi dari SMK. Artinya memang sekolah kita tidak diajar untuk belajar. Sekolah hanya diajarkan hanya untuk mengejar akademik, mengejar nilai saja. Maksud saya butuh sebuah koordinasi ya. Jadi kebijakan ini menurut saya terlalu terburu-buru meskipun memang positif, tapi saya lihat tidak ada koordinasi antar lembaga. Komunikasinya sudah baik menurut saya, Mr. Atma. Hanya itu tadi aja, kurang koordinasi antar lembaga. Terima kasih. Oke, perlu adanya koordinasi antar lembaga ya. Peter Julio ya. Tarigan. Kritis sekali Anda. Siap. Terima kasih teman-teman atas perspektif tentang isu-isu terkini pada malam hari ini. Ya, saya mau sampaikan bahwa tugas kuliah yang disampaikan oleh teman-teman beberapa sudah banyak yang mengumpulkan ya. Salah satunya adalah dari saudara Peter Julio Tarigan ya, yang mengkritisi terkait menteri yang saat ini lagi heboh jadi perbincangan publik ya. Bisa diceritakan Mas Julio yang Anda tulis? Siap. Sejak awal ketika munculnya keresahan di masyarakat, tingginya angka pengangguran, terus kurang kinerjanya DPR, ini sangat berpengaruh sekali dengan jalannya pemerintah Prabowo. Nah, yang paling disorot sebenarnya adalah laju pertumbuhan ekonomi kita. Yang selama ini oleh Sri Mulyani menurut analisa dan menurut memang faktanya terlalu tradisional, terlalu tidak bergerak, tidak terlalu banyak bergerak. Nah, dibandingin menteri yang baru hari ini, Purbaya yang cukup agresif, mendapat sorotan publik dengan gaya koboinya, saya banyak menganalisa, apalagi terakhir saya tadi juga posting juga tentang Purbaya, highlight bagaimana ucapan-ucapannya dia di beberapa tempat, termasuk salah satu menyoroti di BUMN, Pertamina dengan berani gamblang menyebut nama Pertamina. Buat saya cukup menarik, hingga tulisan saya yang dimuat di dua media ya kalau nggak salah Pak ya. Di dua media ada dua media lagi yang kayaknya sepertinya waiting list sudah direspon.
Gaya koboi ini menarik banget karena si Purbaya sendiri tidak hanya berani mengkritik keluar, tapi ke dalam juga berani. Dan gaya ini menurut saya cukup apa ya, cukup bisa membawa gaya buat menteri lain agar juga tidak sungkan dan juga tidak gaya formal dalam melakukan kebijakan-kebijakan, dalam melakukan apa ya, sebagai pejabat publik nggak mesti dengan bahasa formal yang susah dicerna sama masyarakat. Jujur saya pribadi juga sebenarnya tidak terlalu banyak paham soal bahasa-bahasa ekonomi, tapi ketika Purbaya memberikan penjelasan, memberikan uraian, membuat kita makin mengerti bagaimana pengelolaan keuangan negara. Contoh paling kecil adalah ketika dia mengomentari pajak rokok, sampai dia berani ngomong, Firaun lu. Itu buat saya apa ya, berani ya, maksud saya itu kan itu sama aja kayak dia mengkritik diri sendiri juga sih sebenarnya. Artinya tanpa sebenarnya dia perlu ngomong, dia panggil Dirjen Bea Cukai, dia perbaiki, tapi dia berani ke depan publik berbicara bahwa sebenarnya lembaga yang sedang dia pimpin juga punya kekurangan dan mesti diperbaiki, dan dia sedang perbaiki. Kira-kira sebegitu, Mr. Atma, sementara. Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Peter Julio ya. Jadi tulisan Mas Peter Julio itu opini terkait aksi dari Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Judulnya Koboi Jalan Ninja Purbaya. Nah, tulisan beliau ini mungkin dibaca banyak orang ya. Sudah tayang kalau nggak salah di Analisa Harian, website Analisa dan Tribun ya, kalau nggak salah ya, Mas Julio ya. Ya. Tulisan yang menurut saya Ya, bermakna sekali, menarik, isunya juga dapat ya. Mudah-mudahan tidak sampai di sini karena komunikasi publik itu harus terus disampaikan ya. Walaupun hanya sebuah opini dari sebuah mahasiswa Stikom Interstudi. Menarik terus berkarya Mas Julio. Nah, ada lagi tulisan dari rekan kalian ya. Ada dua rekan kalian yang kemudian menulis, tulisannya bagus sebenarnya. Cuma yang saya kritisi adalah tampilan apa namanya, tampilan medianya ya. Dia menulis di dua media warga ya. Padahal tulisannya bagus. Dia menulis di Kompasiana yang semua orang juga sebenarnya bisa melakukan itu. Nah, ini yang saya kritisi, harusnya tulisan-tulisan itu adalah bukan tayang di media seperti Kompasiana atau media media eh, saya menyebutnya sebagai media personal ya, media keluarga kayak gitu ya. Jadi yang saya inginkan sebenarnya bukan tayang di media-media seperti itu, tapi media-media yang memang memiliki eh, eh, apa ya, jiwa jurnalis dengan tampilan-tampilan yang dibaca oleh publik secara umum karena ada mekanisme penayangannya di sana. Ya ada editornya. Kalau di Kompasiana itu kan nggak ada editorialnya. Mereka apa yang kita tulis ya udah di situ tayang semua. Ya. Makanya teman-teman yang sudah menayangkan materi opininya di mana di Kompasiana agar bisa menayangkan juga ke media-media mainstream atau media dengan tier 1, tier 2 atau tier 3. Begitu ya. Ada pertanyaan? Saya bisa, Mr. Atma, Silakan. boleh sedikit. Silakan. Jo, suaranya nggak kelihatan ya? Nggak kedengeran. Oke. Silakan. Belum terdengar di saya. Yang lain terdengar tidak? Nggak kedengeran sih, Pak. Soalnya Pak, mic-nya belum dibuka kayaknya, Pak. Oh, ini mic-nya. Mute Bang Peter. Ini udah ya? Udah belum? udah Pak. Silakan.
Secara gamblang, secara real sebenarnya saya tidak menuliskan literasi, maksudnya secara teori saya tidak menjelaskan. Saya lebih menurut bahasa saya pun sebenarnya nanti saya share deh, linknya saya share. Tidak secara jelasin juga sih sebenarnya teori-teori komunikasi yang ada di literasi gitu loh. Saya cuma lebih malah kalau saya ngelihat Mr. Ratna, saya nulisnya itu malah gaya bahasa saya lebih ke sastra sebenarnya menurut saya. Dari judul pun sebenarnya itu udah memantik banget sih sebenarnya kan, Cowboy Jalan Ninja Purbaya. Jadi udah lebih, jadi mungkin kalau gaya bahasa saya sih lebih ke situ, Mr. Ratna, itu berpengaruh nggak sih, misalnya saya mix kayak gaya komunikasi pasif agresif yang akhirnya pun diterima dengan asertif ya, kayak gitu. Sebenarnya itu ada teori komunikasi, ada di dalam teori komunikasi, tapi saya nggak cantumin gitu loh, Mr. Ratna. Iya. Oh iya, opini itu kan nggak harus memasukkan adanya teori komunikasi dalam sebuah karya tulisan ya. Ya, karena ini lembaganya adalah perkuliahan, maka yang saya inginkan sebenarnya adalah memasukkan teori komunikasi dalam setiap tulisan. Ya, ya. Boleh aja membuat opini dengan gaya bahasa satir misalnya, ya. Tapi sebenarnya apa yang sudah ditulis oleh saudara Julian itu adalah gaya bahasa yang mengena ya, gaya bahasa yang sudah ada dalam teori komunikasi. Cuma penulisannya saja ya, dia tight langsung press to the card ya, langsung ke sasarannya, tidak memasukkan adanya teori komunikasi. Tapi kalau orang komunikasi melihat bahwa ini gaya penulisannya sudah masuk ke dalam teori komunikasi. Teori komunikasi apa? Salah satunya adalah teori komunikasi kritis. Ya, begitu ya, Mas ya. Nah, eh, dalam penulisan lainnya, seperti rekan-rekan kalian itu ya, yang sudah mengumpulkan TS, ya, seperti Mbak Nilam, ya, Mbak Fitri, saya pikir tulisannya sudah saya baca secara perlahan dan saya sangat memahami, cuma apa ya, tempatnya aja belum belum pas, karena masih beberapa teman masih memasukkan eh, Kompasiana sebagai media publik ya. Sebenarnya bukan itu. Tapi Kompasiana adalah media warga. City alias citizen journalism ya. Nah, itu yang kemudian harus ditarik ulang. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Soal UTS-nya? Sudah ada yang mengumpulkan dan sudah ada nilainya. Bagus sekali, saya senang ya. Nggak harus beritanya yang isu-isu terkini. Saya lihat ada satu rekan kalian, Bang Birul, kalau nggak salah ya. Pak Birul itu menulis soal berita Sob News terkait eh, bisnisnya dia, Warmindo. Nah, Warmindo yang kemudian menjadi fenomena. Ya. Fenomena ini adalah bagian dari ilmu komunikasi. Ya. Dia membuat tulisan tentang eh, apa ya, usaha dia membuka warung Indomie ya, kalau nggak salah. Begitu Pak Birul ya. Siap, Mr. Atma. Ya, kita sharing aja, Mr. Atma. Ya, silakan diceritakan gimana kemudian Anda menulis Warmindo sebagai bagian dari Soft News-nya. Eh, Nanti saya share linknya. Kebetulan ini sebenarnya bahasa marketing komunikasi juga untuk memperkenalkan kepada publik, terutama yang dalam jangkauan eh, radius dari tempat itu. Ya, ini usaha kecil-kecilan, namun memang konsepnya kita gunakan Warmindo dengan suasana yang lebih enak, lebih nyaman, eh, namun dengan harga yang relatif terjangkau sama dengan warkop-warkop lainnya gitu. Jadi selain itu memang kita sediakan juga seperti biasa WiFi gratis, 4G, 5G. Memang kita marginnya kecil jadi sebenarnya, cuma memang kita ngejar volume jadinya. Jadi pada dasarnya kita ingin menarik
anak-anak muda atau Gen Z atau milenial di sekitar lokasi ya untuk nongkrong di situ, eh, meramaikan Warmindo sih. Ya di tulisannya sih mungkin sekitar itu sih, marketing communication lah untuk memperkenalkan Warmindo yang memang baru berdiri Februari ini, Mr. Ahmad. Terima kasih. Warmindo yang memang baru berdiri ya, Mas Baru Birul. Februari tahun ini, Mr. Ahmad. Tapi prospeknya sudah bagus. Insya Allah, insya Allah. Nah, ini yang mau saya bilang bahwa dalam tulisan eh, Mas Birul ini ada fenomenologi orang kemudian membuat atau membuka warung Indomie yang kemudian menjadi lahan bisnis baru mungkin ya. Karena selama ini di Jakarta itu memang sudah banyak. Tapi fenomena Warmindo yang dibuka oleh Mas Biro ini mungkin berbeda dengan warung Indomie biasa ya. Karena dia nyiapin WiFi, nyiapin menu-menu baru mungkin ya. Begitu ya? Kita ada menu baru, Indomie Jepang-Jepangan lah. Gitu. Sama kita juga bahan bakunya tuh kualitas terbaik lah. Artinya kita pengen ngasih edukasi juga bahwa Warmindo tuh bisa kok dengan barang-barang yang bahan baku yang bagus gitu ya, bukan yang ecek-ecek. Contohnya misalnya sosisnya kita pakai sosis yang bagus, yang bermerek lah gitu. Itu Mr. Atma. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman kalian. Ada tadi Pak Birul, ada tadi Mas Jo, ya. Kita kasih reaktif dulu. Nah, pada pertemuan kedua ini, saya akan mencoba menjelaskan soal adanya dalam teori komunikasi itu adanya 3 paradigma ya. 3 paradigma utama dalam ilmu komunikasi. Ya. 3 paradigma utama dalam ilmu komunikasi itu sebenarnya adalah pola pikir atau model yang ada dalam ilmu komunikasi. Sebenarnya ini adalah bagian dari ilmu komunikasi dengan seperangkat teori atau asumsi. Ya. Dalam komunikasi itu ada 3, ya. Ada 3 paradigma komunikasi yang sangat nyata ya, yang harus kalian pahami secara real, secara kontinu bahwa 3 paradigma itu meliputi yang pertama adalah uh, dengan ciri-ciri berupa kerangka berpikir dari seorang komunikator, kemudian adanya asumsi dasar, kemudian adanya pandangan dan sikap dan bersikap fundamental ya, dalam teori komunikasi. Nah, ketiga paradigma itu kemudian muncul sebagai ilmu komunikasi yang menawarkan sudut pandang yang berbeda untuk menghadirkan sebuah penelitian, baik itu penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Ya. 3 paradigma itu apa aja? Ada yang tahu nggak? 3 paradigma itu. 3 paradigma utama dalam ilmu komunikasi. Ini harus kalian pahami secara real, secara detail. Sebelum kalian masuk ke metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Ada yang tahu nggak? Paradigma kritis mungkin, Pak. Iya, salah satunya adalah paradigma kritis. Ya. Ada lagi? Positivisme, Pak. Iya, konstruktivis, kritis. betul. Sama klasik. Kritis, Paradigma transmisi. klasik, paradigma Paradigma interpretatif. Paradigma empiris. Aduh. Oke, ya saya tangkap. Jadi sebenarnya dalam ilmu komunikasi itu kemudian ada paradigma naratif, empiris, segala macam itu adalah bagian dari paradigma utama dalam ilmu komunikasi. Yang pertama adalah paradigma yang kita sebut dengan paradigma positivisme. Ya, ini pendekatannya sangat objektif sekali. Lebih banyak digunakan oleh orang-orang eksak ini paradigma positivisme. Penelitiannya lebih banyak kepada angka-angka atau data. Ini lebih banyak kepada penelitian kuantitatif. Ya. Kemudian ada
ada juga paradigma konstruktivisme. Nah, ini yang bisa dikatakan masuk dalam metode penelitian kualitatif karena bisa disebut dengan pendekatan interpretatif tadi, ya, naratif, ya, lebih mendalam, ya, karena ini bukan eksak, lebih banyak sosial karena mengandung perspektif yang berbeda kalau dalam konstruktivisme. Nah, yang ketiga adalah paradigma apa yang kita sebut dengan paradigma kritis, ya. Nah, di paradigma kritis ini sebenarnya orang lebih kepada penelitian yang mengarah ke kuantitatif, ya. Nah, kritis kuantitatif karena data, hasil wawancara, observasi dalam paradigma kritis ini harus didasari dengan data-data yang kuat dan data-data yang sangat banyak sekali, ya, di paradigma ini, paradigma kritis. Nah, dalam paradigma kritis ini sebenarnya kita mengkritisi suatu dengan asumsi dasar bahwa komunikasi dalam paradigma ini sebenarnya tidak netral. Karena apa? Karena ada hal seperti yang Joe tadi bilang, ada hal yang harus dikritisi dengan perspektif yang berbeda. Pandangan seseorang terhadap Menteri Keuangan Purbaya, ya, tentu berbeda dengan pandangan Wiranto misalnya dalam perspektif kritis, ya, karena pandangan orang berbeda-beda. Ini yang kemudian menjadi asumsi dasar dari paradigma kritis, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya analisis tentang bagaimana sebuah media membuat pemberitaan yang eh, stereotip terhadap suatu kasus, ya. Misalnya kritisnya seperti ini. Pemberitaan tentang eh, makan bergizi gratis oleh publik, ya. Ini oleh sebagian kelompok orang atau bisa kita sebut sebagai kelompok minoritas tentu berdampak positif, ya, terhadap kegiatan pemerintah ini. Ini yang kita sebut analisis kritis, ya. Bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif, ya. Nah, analisis kritis ini maupun positif maupun negatif ini kemudian menjadi analisis atau paradigma kritis karena ada permasalahan yang timbul di situ, ada kritikan publik yang timbul ketika ada permasalahan yang ada di setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti halnya makan bergizi gratis. Contoh lainnya adalah dalam paradigma kritis adalah, ya, seperti yang disampaikan Joe tadi, bahwa tidak semua orang, ya, tidak semua orang dapat memahami tentang eh, magang gratis yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Tidak semua publik menerima apa yang disampaikan oleh pemerintah itu adalah hal-hal yang positif. Padahal sudah ada niat baik saja dari pemerintah, harusnya itu adalah bagian dari hal yang harus kita dukung. Walaupun tidak semerta-merta tidak serta-merta full kita dukung, tapi bagian yang harus kita kritis juga, ya. Itu namanya paradigma kritis, ya. Ada yang ingin mencontohkan dalam sebuah kasus paradigma kritis atau ingin menggambarkan kritisnya seperti apa? Misalnya di era pemerintahan Prabowo, apa yang kalian kritis? Paradigma apa? Paradigma itu pola pikir, pandangan, ya, tentang kondisi yang kalian lihat, kalian rasakan. Itu paradigma, ya. Salah satunya Paradigma nih, kritis. salah satu pembelian alutsista kapal induk sama pembelian pesawat Rafael dengan situasi ekonomi yang sekarang sepertinya buat sebagian masyarakat adalah
eh, keputusan yang menurutnya yang tidak menjawab, yang tidak peka dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita bicara geopolitik, keputusan yang dilakukan Prabowo adalah salah satu bentuk negosiasi buat negara-negara lain bahwa negara Indonesia juga punya kekuatan militer yang kuat. Kira-kira begitu. Pembelian pesawat militer ya, Sama kapal induk kapal induk yang dianggap tidak apa namanya tidak merespon, tidak peka dengan kebutuhan masyarakat hari ini. tidak peka dengan kebutuhan masa. Nah, itu yang saya maksud, itu adalah bagian paradigma kritis ya. Ya. Dan bisa juga itu apakah kemudian bisa juga masuk ke dalam paradigma positivisme? Bisa ya. Masukkan misalnya jumlah pesawat yang akan dibeli pemerintah. Data dari tahun 2000 hingga 2025. Itu bisa masuk ke dalam paradigma positivisme ya. Yang kedua tadi paradigma apa? Ada yang masih ingat? Paradigma konstruktivisme, Apa itu paradigma konstruktivisme, Kartina? melalui interaksi sosial, Pak. Bisa, semua paradigma dalam ilmu komunikasi ya, untuk memperdalam paradigma itu ya, semua melakukan apa yang namanya observasi dan interaksi sosial. Tapi spesifiknya konstruktivisme itu sebenarnya adalah paradigma yang apa ya, yang memahami makna dan simbol ya yang digunakan dalam partisipan komunikasi serta bagaimana mereka membentuk realitas sosial melalui interaksi ya. Seperti yang Mbak Kartini sampaikan ya. Interaksi sosial. Ingat ya. Ini biasanya metode dalam konstruktivisme ini ya menggunakan metode kualitatif Kualitatif, ya, wawancara mendalam, observasi, masih ya pemahaman interpretasi, betul ya. Kemudian ada juga studi tentang bagaimana suatu kelompok misalnya membangun makna tentang profesi mereka melalui percakapan atau dialog sehari-hari ya. Persepsi dalam komunitas mereka dikonstruksikan dalam teori komunikasi ya, disamakan sehingga menimbulkan persepsi yang sama. Itu konstruktivisme. Begitu ya Mbak Kartina ya. Pak. Nah, pertanyaan saya, kapan kita menggunakan paradigma ini? Ada yang tahu? Kapan dalam teori komunikasi ada tiga paradigma yang kita bahas tadi. Terus kapan kita mau memulai menggunakan paradigma ini? Ketika melakukan penelitian? Iya, saat kita akan memulai melakukan penelitian, ya, dari awal perencanaan, kemudian sampai ke interpretasi hasil, ya, itu semua kita gunakan paradigma ini. Ya, tidak ada dalam teori komunikasi, dalam tesis, dalam jurnal, ya, tidak memasukkan paradigma. Ingat ya, tidak memasukkan paradigma tiga tadi dalam setiap penelitiannya. Jadi harus memasukkan teori komunikasi, kemudian ada memasukkan paradigma. Saat merumuskan masalah, paradigma itu mempengaruhi cara kalian itu melihat dan mendefinisikan masalah penelitian itu ya. Kemudian paradigma itu juga yang kemudian memberikan bantuan bagaimana kalian mengumpulkan data melalui wawancara, melalui analisis, melalui observasi ya, dengan kerangka kerja penelitian tentunya. Ya. Jadi kalau ditanya kapan paradigma itu digunakan, Pak? Ya, ketika kita akan memulai penelitian dari awal perencanaan sampai interpretasi hasil, sampai kesimpulan dari sebuah naskah tesis atau jurnal. Begitu ya, teman-teman ya? Ya. Nah, dalam naskah paradigma positivisme itu sebenarnya ada hasil atau kesimpulan yang harus didapat kalau
positivisme, konstruktivisme dan kritis itu. Nah, dalam positivisme ya adanya metode menggunakan penelitian kuantitatif dalam positivisme. Tapi apakah dalam positivisme ini tidak ada kualitatifnya, Pak? Ada yang bisa jawab nggak? Ketika kalian melakukan penelitian paradigma positivisme, ya, ingat positivisme itu karena angka, karena data, ya, karena eksak, maka penelitiannya lebih banyak mengarah ke kuantitatif, ya. Survei dengan skala misalnya 500 mahasiswa, ya. Kemudian data yang dikumpulkan mencakup jumlah, ya, misalnya jumlah peserta atau jumlah mahasiswa, kemudian menggunakan analisis statistik, ya. Itu yang dilakukan positivisme. Tapi kemudian apakah positivisme ini tidak menggunakan data-data kualitatif? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh nggak paradigma positivisme ini menggunakan data-data kualitatif? Menurut Boleh saja. saya, izin Pak, menurut saya Ya, bisa silakan. digunakan juga pada saat pengumpulan datanya ada sebagian yang pengumpulan datanya menggunakan esai. Mungkin dari situ bisa dijadikan satu kesimpulan kualitatif. Oke, Alina Bur. Silakan yang lain. Boleh nggak? Ayo, saya bicara maka saya ada. Izin Ini Pak, kurang cocok nggak sih, Pak? Kenapa? Kurang Susah. cocok kayaknya kalau untuk dipakai di kualitatif ya. Karena kan banyak kan kalau positivisme itu kan menggunakan data ya, Pak. Jadi dasarnya aja udah beda, pasti tujuannya juga beda. Ada yang mau bicara? Izin Pak, izin. Silakan, silakan. Ya, Silakan Mas Fahru Rozi. bisa mungkin ya. Mungkin bisa untuk mengkonfirmasi data akhir daripada penelitian yang dilakukan mungkin Pak. Mengkonfirmasi data akhir dari penelitian yang Ya, akan hasil. dilakukan. Ya, Gitu ya? ya. Oke. Mungkin bisa juga pada waktu ini Pak, pada awal wawancara maupun sebagai data pelengkap pada awal wawancara saja untuk menentukan langkah berikutnya gitu, bisa nggak Pak? Pak HP namanya Pak apa nih? Oh maaf ini, saya Yohanes Budi Pak. Oh ya, makasih Pak. Yo, Izin menambahkan, Pak, silakan Mbak Ariska. paradigma yang tadi kita bahas itu sebenarnya tidak cocok digunakan untuk penelitian kualitatif karena memang landasan filosofinya itu berbeda. Kalau kualitatif itu bisa dipakai di untuk memahami subjektif atau pengalaman atau konteksnya sosial. Tapi kalau misalnya kuantitatif itu kan kita sudah pakai survei, eksperimen ataupun statistik. Jadi kalau menurut saya pribadi itu tidak cocok. Izin Pak, mohon koreksi. Tidak cocok kata Kak Ariska. Kalau kualitatif ya kualitatif aja, kuantitatif ya kuantitatif aja gitu kira-kira ya. Kalau Yang lain? menurut saya bisa sih, Pak. Kenapa bisa? Suaranya nyaris tak terdengar ini. Lucia dia. Oh iya. Ya, selamat. Menghilang lagi. Saya Pak, boleh sebelum yang nyambung. Lucia dia tadi menghilang ya, Pak Yuari? Itu sedang berusaha. Lucia. Kita tunggu. Bapak ngelawak. Kalau saya simpel aja Pak, mungkin metodenya aja yang bisa kualitatif Pak, tapi paradigmanya tetap positif. Oh, paradigmanya tetap, tapi metodenya bisa berubah ya. Ya, jadi kalau menjawab pertanyaan itu, apakah kemudian paradigma
positivisme boleh menggunakan ya eh, data-data dari kualitatif. Kalian pernah dengar ada yang namanya mix method nggak? Hah? Jadi mix Pernah, Pak. method ya, mix method itu penggabungan antara ya metode penelitian kualitatif dan kuantitatif digabung, dimix ya, supaya apa? Supaya data, supaya analisis, supaya penelitiannya itu benar-benar memiliki hasil atau kesimpulan yang sistematis. Ya, boleh menggunakan itu, tetapi harus jelas di awal dulu penelitiannya ini apa, kuantitatif. Kemudian menggunakan data-data kualitatif, boleh. Kalau penelitian kualitatif kemudian menggunakan data-data kuantitatif juga boleh. Ya, paradigmanya aja yang memang harus jelas di awal ya. Jadi nggak ada masalah sampai sejauh ini. Itu paradigmanya. Nah, paradigma positivisme itu lebih kepada objektivitas dari hasil sebuah penelitian. Karena muncul angka di sana. Saya mencontohkan sederhananya adalah jumlah penduduk di satu pulau, ya, misalnya Pulau Bali, itu berbanding lurus dengan misalnya penghasilan masyarakat eh, berpendapatan tinggi di Bali. Ya, itu kan bisa dihitung dan hasilnya real. Angka yang didapat kira-kira berapa masyarakat Bali yang kemudian kaya raya, yang dicap kaya raya, itu angka. Itu yang kemudian kita sebut dengan objektivitas, ya. Karena positivisme itu berfokus pada pengamatan ilmiah dan pengukuran objektif, ya, untuk menemukan sebuah kebenaran yang real. 1+1=2 itu objektif, ya. Memandangnya seperti itu. Kalau objektif dari paradigma positivisme, hasilnya jelas. Nah, kalau di paradigma konstruktivisme atau kritis, 1+1 belum tentu 2. Muter lagi itu. Kenapa bisa 2? Karena banyak observasi yang kemudian banyak realitas sosial ya yang memaknai jumlah objektivitas itu tadi ya, mengkonstruksi dalam paradigma konstruktivisme bukan sesuatu yang objektif. Kalau Anda bisa menjelaskan dalam paradigma konstruktivisme 1+1=11, ya. Paham ya? Karena ini bukan hasil dari objektivitas kalau di penelitian paradigma konstruktivisme, ya. Tapi bagaimana kita menginterpretasikan 1+1 itu menjadi 11, ya. Pandangan orang berbeda, perspektif orang dalam paradigma konstruktivisme itu berbeda. Begitu juga dengan kritis, ya. Kalau saya bilang Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Soekarno, itu paradigmanya yang mana? Presiden pertama Indonesia. Ya, Soekarno. Itu paradigma mana itu? Positif. Setuju. Itu adalah paradigma sebenarnya. Itu adalah paradigma objektif. Itu adalah paradigma positivisme. Karena ukurannya jelas memang presiden pertama adalah Soekarno. Paham ya sampai situ ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Nah, kalau di paradigma Pak. Contoh lagi, konstruktivisme, Pak. Contoh lagi, Pak. ada yang bisa contohin lagi nggak? Pokoknya gini deh, kalau paradigma positivisme itu the real pengamatan secara ilmiah, the answer, ya. Kritis mungkin ini Objektivitas. kali Pak ya. Izin Kenapa? Mr. Ratna. Kritis mungkin ini kali ya. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Ini kritis kali ya.
Konstruktivisme Itu bisa sepertinya. positivisme. Positif. Kalau kritis itu misalnya tentang eh, adanya pertanyaan, kenapa Indonesia bisa dijajah Belanda selama 350 300. tahun? Nah, itu kritis. Tapi kalau ada statement Indonesia dijajah Belanda 350 tahun adalah positivisme. Positif statement. Iya, iya, lebih kepada statementnya ya. Paradigma itu kan apa namanya, pendapat, apa pola pikir ya, atau sesuatu yang kita sampaikan ke publik ya. Paradigma itu kerangka konseptual ya, atau sekumpulan keyakinan kita nih mengenai apa yang kita ungkapkan atau asumsi yang dibentuk dari cara pandang kamu sebagai seorang akademisi lah, seperti itulah. Nah, dalam mempelajari fenomena ilmu komunikasi. Ya, ya. Kalau dari tiga paradigma tadi sih sebenarnya dari hasil yang saya pelajari selama menjadi dosen ya, yang paling sering orang menulis adalah paradigma kritis. Ya, paradigma kritis ini lebih gampang karena perspektifnya macam-macam. Ya, perspektif kita aja. Perspektif apa yang menjadi hasil penelitian kita. Ya, kalau paradigma positif atau objektif, angka-angka eksak tadi saya bilang, itu harus memiliki data yang kuat. Nah, sekarang kalau kalian mau melakukan penelitian insider, ya, insider itu penelitian yang kalian sangat pahami betul bahwa kalian berada di situ. Misalnya, Bang Jo mau meneliti komunikasinya jaksa. Itu insider. Ya. Penelitian yang tidak bakal bisa objektif sebenarnya. Ya. Karena itu dia tidak cocok masuk dalam paradigma positivisme Bang Jo ya. Tapi Bang Jo bisa masuk ke dalam paradigma konstruktivisme. Naratif interpretif atau kritis, mengkritisi kebijakan atau teori atau komunikasi yang dilakukan oleh jaksa kepada hakim misalnya. Betul, betul, Pak. Begitu ya Bang Jo ya. Betul, setuju. Kalau kamu memasukkan tentang teori komunikasinya si jaksa itu dalam masuk paradigma positivisme, maka salah menurut saya. Karena itu tidak akan pernah bisa yang namanya objektif. Benar nggak Bang Jo? Objektif nggak kamu kalau meneliti tentang pola komunikasi jaksa? Pasti kamu yang bagus-bagus, yang Kalau dipandang enak-enak. sendiri nggak objektif kadang, Mister. Nah, penelitian yang tidak objektif itu di insider ini memang agak riskan. Tapi ada positifnya juga ketika kamu melakukan penelitian insider ya atau penelitian di dalam ya. Apa positifnya? Ada yang tahu nggak? Pertanyaannya ya. Kenapa kemudian atau kelebihan dari penelitian di dalam itu apa? Insider itu apa? Dalam paradigma kritis atau konstruktivisme. Data-datanya akurat, Pak. Nah, bukan akurat, Lengkap. lengkap. Banyak. Dia lebih mudah mendapatkan data. Ya, Iya. begitu ya. Lebih mudah. Paradigma ordal. Nemu aja. Itu datanya jadi nggak susah karena Anda berada di dalam. Ya. Tapi tentu tetap memegang teguh objektivitas, tetap mengkritisi ya kalau kalian melakukan. Tapi ini lebih mudah untuk penyelesaian tugas jurnal kalian nantinya. Saya sarankan kalian melakukan penelitian yang insider. Daripada kalian nyari susah-susah, apalagi teman-teman sini udah punya kerja di kantor masing-masing, ya, udah punya lembaga masing-masing, udah punya warung masing-masing, misalnya. Ngapain kalian, misalnya Mas Yuari sudah kerja di mana Mas? Di BUMD Jakarta, Pak. Di BUMD Jakarta. Ngapain dia kemudian harus melakukan penelitian ke Papua sana soal kelompok
bersenjata. Tapi istri saya ini selalu menggunakan paradigma ini tiap pagi, Pak. Kalau lagi ngobrol di tukang sayur itu, ya ordal kalau cerita saya belum pulang atau pulang mulu, itu berarti kan masuk kategori paradigma seperti Bang Jo tadi tidak? Ya, harusnya istrinya itu masuk ke dalam paradigma kritis, ya. Kritis sebenarnya. Kenapa belum pulang? Kenapa suami belum pulang? Kenapa pulangnya terlalu cepat? Ya, itu istri itu masuk dalam paradigma kritis, ya, dalam teori Terlalu komunikasi. kuantitatif ya Pak akhir bulan itu. Angka soal. Kalau misalnya terlalu luas gimana Mister Ratna? Misalnya pengaruh sosial media terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Misal. Pengaruh sosial media Kan nggak spesifik itu kan, sosial media kan platformnya kan banyak juga kan. ya. Pengaruh sosial media terhadap perkembangan demokrasi, atau pertumbuhan demokrasi di Indonesia misalnya. Kalau pengaruh itu masuknya paradigma apa? Pengaruh itu masuknya paradigma apa? Kualitatif. Kuantitatif, Pak. Kuantitatif pengaruh. Pengaruh itu masuknya dalam paradigma positivisme kuantitatif. Ya, karena itu harus diukur seberapa besar pengaruhnya, ya. Berapa jumlah bisa dihitung itu. Kalau pengaruh itu bisa dihitung. Ya betul. Berapa besar pengaruhnya. Indikator itu Iya, ciri indikator khasnya. itu ada. Kalau itu masuk dalam paradigma positivisme, ya. Objektivitasnya harus ada di situ kalau pengaruh. Misalnya pengaruh durasi tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Apakah kebanyakan tidur, ya kan? Jam kerjanya berapa? Apa pada saat dosen menjelaskan ada yang tidur atau pura-pura tidur, ya kan? Ada itu. Ya. Atau tidur bareng. Beda tempat tapi bareng itu Pak. Jadi ada Mas Faru Roji ketawa aja tuh. Jadi ada hubungan Jadi yang pengalaman signifikan. pribadi ya Mas Jo. Iya itu ya betul itu. Jadi kalau pengaruh itu pendekatan kuantitatif, ya. Ya, itu bisa dilakukan dengan survei. Misalnya kalau pengaruh durasi tidur terhadap konsentrasi belajar mahasiswa itu kalian harus survei berapa Ya. mahasiswa yang akan kalian survei. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ya. Itu nantilah di semester akhir. Tapi saya sudah mencoba masuk ini karena ini nanti bagian dari penjelasannya Bu Rista ya. Siapa yang ibu dosen perempuan itu? Bu Rosita. Ibu Rosita. Rosita. Dia pasti udah ngasih judul-judul buat kalian untuk menentukan jurnal yang akan kalian buat ya. Begitu ya? Iya. Tapi percayalah, yang paling mudah saya sarankan adalah penelitian insider. Yang kita kerjakan ya Pak. Yakin lah. Kalau kalian mau gaya-gayaan enggak, kalian kan cuma harus cepat lulus, tepat waktu itu aja ya. Iya. Begitu kan sih? Izin Mister, izin. Silakan. Untuk di interstudy ini penelitian insider berarti diperbolehkan ya untuk di lembaga sendiri ya? Bukan cuma di interstudi, saya di Unpad pun melakukan penelitian apa yang namanya penelitian insider. Boleh, itu bagian dari penelitian insider itu nggak apa-apa. Ya, Baik, cuma harus dijaga objektivitasnya, saya bilang tadi. Ya, kan ada kelebihan dan kelemahan dari sebuah penelitian insider. Begitu. Baik, terima kasih Mister. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan malam hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. 3 paradigma ilmu komunikasi telah saya kasih ilmunya. Ya, paradigma positivisme, konstruktivisme, dan paradigma kritis. PPT-nya nanti saya akan kirim melalui ketua kelas, koordinator kelas ya, sama pertemuan pertama kemarin. Di pertemuan ketiga nanti saya minta kelompok 3 dan kelompok 5 untuk presentasi lebih dulu. Ya, saya pilih acak. Kenapa saya pilih acak? Karena supaya semua mahasiswa memahami dan mempelajari masing-masing dari 7 tradisi teori Robert Kruik ini. Ya, jadi begitu saya tunjuk misalnya
eh, Mas Wiranto, ya Mas Wiranto nggak peduli dia ketua kelasnya, ketua kelompoknya siapa, ya dia yang harus presentasi. Karena dengan itu kalian bisa belajar, kalian bisa memahami 7 teori komunikasinya Kruik. Begitu? Ada pertanyaan, teman-teman? UTS-nya segera dikumpulkan. Kalau kesulitan kasih tahu ke ketua kelasnya kesulitannya di mana, ya. Deadline UTS kapan, Pak Atma? Deadline UTS mungkin ya secepatnya aja ya. Saya nggak tahu jadwal kalian selesai UTS itu kapan ya. Belum dapat jadwalnya soalnya. Ya, Mister tanya, Mister, ya, kalau tayangnya harus di satu media online saja atau bisa beberapa? ya bisa beberapa, boleh beberapa, tapi yang kalian laporkan cukup 1 atau 2 nggak apa-apa. 1 nggak apa-apa, masih saya terima kalau 1. Ya, tapi tidak di Kompasiana ya. Oke, baik, makasih. Oke, segera dikumpulkan. Ada sekitar 5 mahasiswa yang baru mengumpulkan UTS-nya. Ya. Kemudian tugas kelasnya di-emailkan ke saya, ya. Ketua kelas, koordinator, emailkan ke saya, ya. Kelompok 3 dan 5, silakan untuk presentasi lebih awal. Kirimkan ke email saya. Begitu ya? Oke? Iya. Tugas Jika kelas yang kemarin ya, Bro. iya, tugas kelas yang kemarin. Jadi besok kelompok 3 Siap, dulu nih, siap. Mister. Iya, kelompok 3 dan 5. Siapa orangnya di kelompok 3? Itu lompat, Mister. Harusnya 1 dulu. Hak prerogatif pada Mister. Aduh. Siap, udah dikumpulkan, insya Allah. Iya, ready dong. Harus siap semuanya. Tapi Jadi presentasinya bagus tuh PPT-nya. belum saya terima. Belum saya terima kok. Jadi kelompok Sebenarnya 3. PPT urusan belakangan, yang penting jago ngeles dulu ya. Kan orang komunikasi. Jadi kelompok 3 nanti siapa yang presentasi, ya saya tunjuk pada saat pembukaan perkuliahan. Misalnya yang saya tunjuk dari kelompok 3, Fadli atau Mbak Yuni atau Bang Daud. Nah, silakan Bang Daud. Ya. Harus paham apa yang ditulis oleh kelompoknya ya. Jangan sampai nggak paham. Begitu ya? Dalam menentukan urutan itu, Mr. Atma pakai paradigma apa itu? Saya paradigma ganjil. Saya selalu mendahului hal-hal yang ganjil ini. Hal yang ganjil yang kemudian harus dijawab secara positif. Karena kelompok 3 dan 5 itu langsung pakai paradigma kritis tuh. Dan orangnya kritis-kritis lagi, Mister. Oh iya, siap. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bang Jo, paradigma ordal, novelty bukan tuh Pak Jo. Ada yang tahu novelty itu apa? Nilam? Novelty itu apa? Jangan yang lain yang nggak saya tanya jangan jawab. Novelty apa Nilam? Iya, Pak. Iya, novelty apa? Novelty itu mungkin kebaruan ya, Pak, dari Oh. penelitian insider. Wih, novelty itu kebaruan. Ya. Betul sekali. Jadi dalam sebuah penelitian, biasanya dalam sebuah penelitian tesis atau disertasi, ada novelty baru yang harus diungkap oleh seorang calon sarjana master, ya, seorang master. Nah, novelty-nya apa? Ya, dari hasil penelitian itu. Kalau di S3 itu kalian harus menemukan teori baru. Ya. Kalau S3. Kalau di S2 itu kalian harus menguji yang namanya teori. Ya. Menguji teori, kemudian ada hal baru dalam sebuah teori itu. Itu yang namanya novelty. Itu aja malam hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam warahmatullahi Shalom. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mr. Ya. Atma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Silakan. Thank you semua.